Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita dalam kondisi sangat tenang berada di majelis ilmu. Semoga dengan ketenangan itu akan menambah iman. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca hadis nomor 126. Jadi tidak terasa sudah berapa tahun Pak? Baru sebentar ya. Sudah dapat 120 sekian hadis. Ini kalau satu hadis sekaligus dihafal, berarti hafal 120-an hadis. Kalau dihafal ya. Tapi biasanya kegiatan menghafal itu paling tidak disukai ya. Terutama yang sudah masih muda ya. Jadi kita akan membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anhu di sini hunya kembali ke atas. Kalau kita tarik ke atas adalah Abu Hurairah. Anhu dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Ketika ada seorang yang berjalan di sebuah jalan, menempuh sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atash, dia mengalami kondisi sangat kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha, lalu dia turun masuk ke dalam sumur. Fashariba, kemudian dia minum. Thumma kharaja, kemudian orang ini keluar dari sumur. Fa'idha kalbun yalhathu ya'kulus thara. Ternyata di atas sumur sudah ada seekor anjing yang yalhath, melet ya. Menjulurkan lidahnya, ya'kulus thara, sampai nempel tanah karena kehausan. Minal atash, karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atash mithlul ladzi kana qad balagha minni. Anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang tadi aku alami. Jadi seperti inilah sikap orang menyebutnya tepo selero, turut merasakan apa yang sedang dialami oleh pihak yang lain walaupun sampai binatang. Maka orang seperti ini jangankan mendolimi. Ada orang yang sedang dalam kondisi kesusahan, dia membayangkan, andaikan aku seperti dia, andaikan aku seperti orang ini. Maka orang seperti ini tidak mungkin dia mendolimi yang lain, karena dia sendiri ketika melihat ada orang dalam kondisi kesusahan, sifat tepos seleronya yang sangat tinggi menyebabkan dia membayangkan, andaikan saya seperti orang ini, bahkan sampai pada binatang. Maka ketika dia melihat anjing, dia bayangin anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang saya alami. Manusia kalau sudah bisa seperti ini Pak, Masya Allah ya.
dia akan selalu menjadi orang yang ingin berjasa, berbuat baik bagi orang lain, untuk menghilangkan kesusahan orang lain, baik kesusahan dalam masalah dunia maupun kesusahan dalam masalah agama. Karena dalam masalah agama juga ada kesusahan, bentuknya nggak ngerti. Kita kalau melihat ada orang yang nggak ngerti, bagi mereka yang sudah paham agama, kasihan ya orang ini. Mungkin apa yang beliau alami seperti yang saya alami dulu. Jadi kalau sholat diliputi dengan was-was sehingga bolak-balik batal, itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Saya pernah dapat pertanyaan dari salah satu aparat, beliau itu nangis gara-gara punya penyakit sering netes. Padahal masih muda, mungkin usianya bahkan di bawah saya. Terus beliau minta solusi gimana. Masya Allah, apa yang Bapak alami pernah saya alami. Dan saya sedih ketika itu. Dalam posisi ketika dia nggak tahu bagaimana solusinya, mereka yang sudah paham kadang merasa, dulu saya mengalami seperti itu, dulu saya seperti kamu. Nah itu contoh kesusahan dalam masalah agama. Sehingga karena dia nggak ngerti, dia pun jadi korban setan, was-was. Kemudian saya kasih solusi, walhamdulillah sembuh. Orang ini ketika melihat anjing kehausan, dia mengatakan, laqad balagha hadzal qalbu minal atashi mithlul ladzi kana qad balagha minni. Anjing ini mengalami kondisi kehausan sebagaimana yang tadi aku alami. Fanazalal bi'ra, kemudian dia pun turun masuk lagi ke dalam sumur. Gimana bawanya? Wong sumur, Pak. Beda dengan danau. Kalau danau kan mungkin anjing itu bisa langsung minum. Ini sumur, bawanya gimana? Harus naik. Famala khufahu ma'an, maka dia ngisi sepatunya dengan air. Jadi yang dipakai untuk wadah bawa air apa? Sepatu. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dipegangi dengan mulutnya, digigit sepatunya. Karena tangannya nggak bisa bawa, tangannya harus pegangan dinding sumur agar bisa naik. Tsumma mala'a khuffahu ma'an, dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia pegangi dengan mulutnya, dia gigit dengan mulutnya, hatta raqiya, sampai dia naik. Fasaqal kalba, kemudian dia berikan kepada anjing itu. Masya Allah. Jadi ada effort nggak yang dilakukan oleh orang ini? Ada usaha besar. Nggak cuma nyiduk, tapi apa? Ya, harus ngisi dengan air, kerengkelan munggah medun, kemudian bawa sepatunya digigit pakai mulutnya. Fasyakarallahu lah, padahal itu anjing gitu ya. Mungkin orang masa anjing perlu diperlakukan seperti ini. Udahlah, cemplungkan aja dia ke dalam sumur. Udah kenyang, dintas, mati nanti anjingnya. Fasyakarallahu lah, maka Allah berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuninya. Qalu, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala ketika berbuat baik terhadap binatang? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Berbuat baik kepada semua makhluk hidup ada pahalanya. Berbuat baik terhadap semua makhluk hidup itu ada pahalanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatinil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya. Faghafaralah, lalu Allah mengampuninya. Fa'adkhalahul jannah, kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain,
Di sini disebutkan keterangan tentang status orang itu. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin. Ketika ada anjing yang dia mondar-mandir di sekeliling raqiyah. Raqiyah kata An-Nawawi wahiyal bi'ru, sumur. Ada anjing yang mondar-mandir di sekeliling sumur. Qad kada yaqtuluhul atash, yang hampir saja mati gara-gara kehausan. Id ra'athu baghiyun, lalu ada baghiyun, seorang pezina. Min baghaya Bani Israel, di antara pezina Bani Israel. Di sini ada footnote nomor 2 ya. Baghiyun fajiratun zaniyah, wanita pezina. Ada seorang pelacur yang melihat kejadian itu di kalangan pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha, al-muq khuf, sepatu. Lalu dia lepas sepatunya. Fastaqat lahu, kemudian dia memberikan minuman kepada anjing tadi. Fasaqathu faghufira laha bihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Padahal dia seorang wanita bezina. Pelayan berarti kan mungkin dia lebih sering daripada konsumen. Kalau ada lelaki pezina yang suka jajan misalnya, itu barangkali tidak tiap hari dibandingkan wanita yang melayani zina. Mungkin dia melayani banyak konsumen dan dia bisa melayani tiap hari. Dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ini memberikan harapan, tapi bukan berarti memotivasi maksiat. Dan jangan sampai ayat yang berisi harapan kita salah pahami sebagai ayat yang motivasi untuk maksiat. Itu salah besar. Karena harapan itu tentu saja diawali dengan apa? Kebaikan, bukan diawali dengan keburukan. Ini ada motivasi untuk bisa mendapatkan kebaikan atau mendapatkan balasan, maka mukadimahnya adalah kebaikan, bukan keburukan. Sehingga kalau ada motivasi, jangan dipahami sebagai ajakan untuk berbuat maksiat. Kan Allah Maha Baik. Iya, Allah Maha Baik. Terus kenapa kamu malah jahat? Kalau kamu berbuat jahat, maka kamu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Keseimbangan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, ada motivasi dan ada ancaman. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi tidak cukup di situ. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi siksaku adalah siksa yang menyakitkan. Nah, itulah keseimbangan. Sehingga di posisi mana seorang hamba bisa mengambil sikap antara ar-raja dan khauf. Ada namanya ar-raja. Raja itu apa? Harapan. Dan al-khauf. Khauf itu apa? Rasa takut. Ketika seorang hamba melakukan taat, maka dia punya harapan, sehingga ketaatannya serius. Ini ada balasannya loh ya. Memang benar, iya, serius dia. Jenengan mempekerjakan orang, ayo Pak kerja bakti di masjid, resik-resik. Tiba-tiba ada pengumuman, monggo bapak-bapak, insya Allah nanti setiap orang ada yang bayari. Wow, itu lebih serius daripada cuman disuruh datang kerja bakti tapi nggak jelas. Iki ono panganane ora? Makanan aja nggak jelas apakah ada atau tidak. Beda dengan nanti ada jamuannya, ada makanannya, bahkan per orang dibayar.
Berapa? Sekian. Gede ya, serius dia. Begitu ya. Jadi motivasi, kenapa kita perlu memperbesar motivasi, memperbesar harapan, agar ketika beramal itu serius. Karena orang ketika tahu ada yang bisa dia harapkan, dia akan sungguh-sungguh. Dan itu semuanya bergantung pada kualitas yakin. Seorang sahabat cuman obrolan ringan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau saya mati dalam posisi saya terbunuh di medan jihad, apa yang akan saya dapatkan? Kamu masuk surga. Dia itu sedang ngemu kurma. Ini kan perlu dikunyah untuk dihabisin. Kata dia, kalau nunggu ngunyah kurma untuk bisa dapat surga, terlalu lama, dibuang itu kurma, langsung maju ke medan jihad, mati dia. Sudah, selesai masuk surga. Hanya dengan obrolan ringan. Kalau misalnya saya ngomong kepada Bapak, kalau Bapak nyemplung ke dalam sumur, mati, masuk surga. Begitu? Obrolan seperti ini. Dan Anda percaya, yakin gitu. Ucapan ini pasti benar, saya akan dapat surga. Berani nyemplung enggak? Hah? Kalau enggak berani. Wah, saya mikir jauh. Terus nanti anak istri saya gimana? Ya sampai mati. Pokoknya harus sampai mati. Mungkin kita enggak berani nyemplung. Karena mikir apa? Anak istrinya dan seterusnya. Jadi mereka dikasih motivasi mencari pahala di akhirat. Kalau misalnya ya di aktivitas kita sehari-hari, ada orang yang punya jiwa patriotisme, membela negara. Sebenarnya ketika dia membela negara, mati itu yang didapatkan apa? Kebanggaan. Sehingga nanti namanya akan harum sebagai pahlawan pembela negara, bangga dia. Makanya dia berani berjuang dengan harapan sebuah kebanggaan sebagai sosok yang patriot, kemudian bangga namanya harum. Itu saja bisa ngasih motivasi orang untuk berani maju ke medan pertempuran. Makanya ini yang namanya roja itu berbanding lurus dengan keyakinan. Kalau seseorang itu keyakinannya makin mantap, maka harapannya akan makin besar, sehingga semangatnya akan makin tinggi. Di saat yang sama ada khauf. Fungsinya apa? Ngerem. Awas lo ya, kalau kamu ngelakoni maksiat seperti ini, kalau kamu melakukan tindakan jahat seperti ini, nanti kamu akan dapat hukuman. Hukumannya enggak tanggung-tanggung. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Enggak ada yang bisa menghukum melebihi hukuman Allah. Sejahat-jahatnya manusia, ketika dia menghukum manusia yang lain, itu tidak ada yang bisa melebihi hukuman Allah. Ada salah satu orang yang curhat ya. Dia dimasukkan ke dalam penjara dalam posisi dia sangat yakin saya nggak salah. Jadi sampai dia cerita di pengadilan itu tidak ada saksi, tidak ada pembela, cuman satu arah, sampai kemudian dia divonis salah, masuk penjara. Dan dia sangat yakin saya tidak bersalah. Tapi kan nggak ada pembelaan dan seterusnya. Akhirnya beliau cuma bilang, tolong berikan saya penguatan. Saya sampaikan, mana ada manusia yang bisa menghukum manusia yang lain melebihi hukuman Allah.
Jadi sehebat apapun orang menghukum orang lain, hukumannya kayak gitu aja. Maksimal misalnya kalau hukuman bunuh, mati kan selesai. Orang Israel misalnya ngebom orang-orang Palestina sampai banyak yang mati, udah selesai kan. Setelah mati, saya masih benci sama orang ini, dimutilasi. Merasakan sakit gak? Ada orang misalnya bunuh orang, mati ya. Setelah itu kan dia belum puas. Kemudian jasadnya diambil, terus dimutilasi, dicacah-cacah sampai lembut, bahkan digiling. Jadi bakso misalnya. Apakah dengan itu terus dia atau si mayit ini masih merasakan sakit? Tidak, jasad ini sudah tanpa ruh. Jadi mentok di situ. Orang menghukum orang lain mentok sampai mati sudah selesai. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menghukum melebihi hukuman Allah. Maka kalaupun misalnya saat ini Anda dihukum, ada batasnya, ada batas waktunya, ada batas hukumannya, tapi dia nanti dihukum oleh Allah lebih hebat daripada yang dia berikan kepada Anda. Nah, dengan itu pastikan dia ada rasa sakit hati ya, dendam, tapi nggak bisa melampiaskan. Sudah pasrahkan kepada Allah, sehingga hati bisa lebih tenang karena diserahkan kepada Allah. Ada banyak musuh Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, biarkan aku berurusan dengan orang ini. Jadi biar nabinya itu tidak terlalu kepikiran. Contohnya ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-Muddathir, Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Dzarni, biarkan aku, kata Allah, wa man khalaqtu wahida, dengan orang yang aku ciptakan sendirian, dengan orang ini. Ada musuh Rasulullah SAW yang dia ini paling bikin kesel. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur nabinya, udahlah kamu gak usah pikirkan orang ini, biarkan aku yang berurusan dengan orang ini. Masya Allah. Nah seperti itu cara ya yang tepat. Karena kan ada luka fisik, ada luka batin. Luka fisik mungkin gak bisa dihindari, tapi selamatkan luka batin. Nah luka batin itu kalau terlalu besar jadi beban tambahan yang kedua. Sehingga ada orang yang masuk penjara tapi dia bahagia. Dia mau melakukan apa sama aku? Itu adalah Ibnu Taimiyah. Beliau di penjara sebanyak 7 kali ya. Dan tidak ada satupun beliau di penjara karena kasus mengkafirkan orang lain, itu gak ada. Adanya karena beda pendapat dengan mufti yang ada di daerah itu. Misalnya dalam masalah talak, dalam masalah beberapa kasus perbedaan pendapat yang lain. Tapi karena dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, dimasukkan ke dalam penjara. Sampai ketika beliau masuk penjara yang terakhir dan beliau meninggal di penjara, ditutuplah pintu penjara. Setelah masuk ditutup gerbang penjara. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lahu bab. Nah, ini bagaimana kalimat yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Faduriba bainahum bisurin. Lalu dipasanglah tembok di antara mereka, tutup di antara mereka. Lahu babun, yang punya pintu. Batinuhu fihi rahmah, di dalamnya isinya rahmat. Wa dhahiruhu min qibalil adzab, di luar isinya azab. Jadi beliau menguatkan hati beliau ketika dimasukkan ke dalam penjara, kemudian gerbangnya ditutup.
dipasanglah sebuah tembok yang ada pintu gerbangnya. Di dalam isinya rahmat, di luar isinya azab. Saya sekarang berada di dalam rahmat. Karena beliau mengatakan, "Madza fa'ala a'da'i?" Apa yang mau dilakukan oleh orang-orang yang memusuhiku? Karena ketika di penjara, saya bisa berkholwah, bisa menyendiri dan banyak beribadah, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Maka seperti inilah contoh penguatan hati yang dilakukan oleh hamba. Dia membangun harapan dengan mengingat ayat-ayat Allah. Kalaupun ada orang yang seperti ini, ingat ayat Allah seperti ini dengan keyakinan yang dia punya. Nah, walhamdulillah ya. Orang yang konsultasi dengan kami terkait ketika dia mau dimasukkan ke dalam penjara itu, saya sekarang bisa merasakan sedikit ketenangan ya. Karena bentuk kepasrahan kepada Allah. Kadang kan kemutuk hati ini ya, rakaruan, dan itu justru jadi beban batin. Sudah, lepaskan saja. Kalaupun batinmu emosi, marah, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Mau balas pakai apa? Serahkan kepada Allah dan yakini tidak ada yang bisa menghukum melebihi hukuman Allah. Kalaupun sekarang dia bisa mendolimi, itu ada ujungnya. Dan ini bukan berarti akan sia-sia, tanpa arti akan ada apa? Balasan di akhirat. Anda punya peluang tabungan yang besar. Sebaliknya, khauf, rasa takut. Rasa takut ini tujuannya apa? Ngerem agar tidak berbuat maksiat. Ngerem maksiat. Jadi ketika dia sadar bahwasanya akan ada hukuman yang besar di sisi Allah, maka dia akan terhalang untuk berbuat maksiat. Hati-hati, ini ada hukumannya, ada bahayanya. Kamu jangan merasa aman. Nah, salah paham kalau ada orang maksiat tapi diiringi dengan harapan. Oh, maksiat kok harapan gimana? Ini kan orang yang terjungkir akalnya, fitrahnya. Dia berbuat maksiat tapi diiringi dengan harapan. Kalau mau berharap berarti harusnya taat. Pak, katanya orang berbuat maksiat boleh berharap ampunan. Kalau berbuat maksiat mau berharap ampunan, harusnya taubat dulu. Nah, di taubatnya inilah yang berharap ampunan. Kan tahapannya kayak gini. Bukan maksiat terus potong kompas harapan. Kok maksiat harapan nggak nyambung. Maksiat itu rasa takut. Makanya bedakan ya. Ada orang maksiat tapi berharap ampunan. Maksiat berharap ampunan ini Yahudi. Kok bisa Pak disebut Yahudi? Kita lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 169. Kita sedang membahas tentang bagaimana perilaku manusia lahir batin. Ada orang maksiat berharap ampunan. Itu perilaku Yahudi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu datanglah generasi setelah mereka, warithul kitab, yang mereka mewarisi, mendapatkan Alkitab, yaitu Taurat. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, yang mereka mengambil upah dunia, mereka mengambil keuntungan dunia dengan cara menyembunyikan kebenaran di masyarakat. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Wa yaquluna sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi di saat maksiat dia membangun harapan, wah paling nanti juga diampuni. Wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu, ketika datang penawaran dunia berikutnya dia pun mengambilnya. Jadi ini ada ulama Yahudi yang disogok oleh masyarakat dengan syarat dia bisa memberikan fatwa yang menyimpang.
Nah, saat dia nerima, udahlah tenang saja, nanti kita akan diampuni. Kita akan minta ampun kepada Allah, terus kita diampuni. Udah? Jadi kejadian, terus dia motivasi dirinya nanti akan diampuni. Tapi ketika datang penawaran maksiat baru, tetap ngambil lagi. Berarti kan nggak ada apa? Hah? Nggak ada tobat. Kalau dia tobat, dia itu akan berhenti. Ini dosa ya, besok lagi jangan dilakukan. Ini dosa, iya ini dosa. Sudah, nanti insya Allah akan diampuni. Ada maksiat lagi, ngambil lagi. Berarti dia memang belum tobat. Maka orang bermaksiat berharap ampunan itu gaya Yahudi. Yang benar, kalau bermaksiat dia dimotivasi tobat, diajak untuk tobat. Nah, di tobat itulah yang ada harapan. Karena yang namanya harapan itu harus didahului dengan kebaikan. Bisa bedain Pak ya? Beda dengan maksiat lalu tobat, dan saat tobat dia membangun harapan. Coba kita lihat sifatnya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana karakter orang yang beriman. Orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian, sampai akhir ayat. Surga yang dijanjikan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan karakter orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, di ayat 135 dari surat Ali Imran ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, terus dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Jadi kayak gini Pak prosesnya. Beda ya, Yahudi sama orang bertakwa. Kalau Yahudi saat melakukan maksiat, dia memotivasi dirinya, nanti kita akan diampuni, tenang saja. Sehingga dia merasa aman dalam posisi dia belum tobat. Kalau orang bertakwa saat dia melakukan maksiat, dia takut, lalu bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan membangun harapan. Innahu la yaghfirudz dzunuba illallah wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia membangun harapan di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak keterusan, walam yusirru, tidak keterusan ketika melakukan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak keterusan dalam melakukan dosa. Wahum ya'lamun, sementara dia tahu itu dosa. Kayak gini Pak yang benar. Makanya banyak orang yang salah paham, gagal paham dalam masalah ini. Dia tidak bisa membedain dalam menyikapi maha pengampunnya Allah antara mereka yang tenggelam dalam maksiat lalu berharap ampunan dengan mereka yang tahu proses. Kalau kamu maksiat nggak bisa kayak gitu. Kau harus tobat dulu, serius tobatnya, baru silahkan berharap ampunan. Baik. Selanjutnya, dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hamba tadi dengan memberikan balasan berupa ampunan, walaupun berbuat baik kepada binatang. Lalu Nabi SAW mengajarkan satu kaidah, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Setiap berbuat baik kepada makhluk hidup ada pahalanya. Niatkan seperti ini saat Anda berbuat baik kepada binatang apapun itu, walaupun rawatannya sendiri.
ngerawati sapi, ya. Ngerawati sapi itu harapannya apa? Hah? Didol, ya, dijual, bukan dimakan toh? Bukan. Ngerawati sapi harapannya apa? Dijual, menguntungkan. Tapi ada orang yang ketika ngerawati sapi sayang dengan sapinya, dirawat dengan baik, dikasih makan dengan baik. Ngerawati kambing juga seperti itu, ngerawati ayam, ngerawati kucing, ya. Maka yang ngerawati, ngasih makan dengan niat mengamalkan hadis dapat pahala. Apakah itu termasuk kabidin ratbah? Makhluk hidup. Berarti mencabut rumput untuk dikasihkan sapi, ini seharusnya mana yang didahulukan? Mempertahankan kehidupan rumput atau kehidupan sapi? Hah? Ada pohon? Pohon dipaku gede gitu. Wah, ini masih sakit ini. Bisa merasakan sakit nggak pohon tuh? Secara teori. Ya, kalau di terjemahan kabit itu limpa, rotbah basah. Maksudnya makhluk hidup yang bernyawa. Jadi kalau pohon tidak, ya jelas nggak punya limpa. Kalau pohon digergaji itu lorong nggak? Misalnya dipaprasi gitu loh, Pak. Itu kan berarti kalau kita kan jarinya dipotongi kan. Sakit nggak? Nggak tahu. Nggak, secara teori mungkin ada bapak yang ahli biologi. Sakit. Kalau mati bisa, ya. Pohon mati artinya dia tidak tumbuh lagi, garing. Tapi kalau merasakan sakit, tidak. Itu hanya ada pada binatang. Okay. Wallahu a'lam. Selanjutnya, di sini Allah berterima kasih. Kalimat Allah berterima kasih ada yang aneh enggak, Pak? Anehnya di mana? Bedakan dua hal, ya. Berutang budi dengan berterima kasih itu beda. Berutang budi. Budi punya utang enggak? Pak Budi. Yang kedua, berterima kasih. Sama atau beda? Beda, ya? Beda. Berterima kasih tidak sama dengan berutang budi. Dalam banyak ayat Allah menyebut dirinya dengan Syakir. Salah satu di antara nama Allah apa? Syakirun. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Contohnya ayat itu, ya. Di akhir dari ayat Allah mengatakan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu maha syakir, maha pintar berterima kasih, mensyukuri. Kemudian di ayat yang lain banyak sekali, ya, Allah menyebut namanya dengan syakir. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ada juga nama Allah Syakur. Allah juga punya nama Syakur. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut dirinya innahu ghafurun syakur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sehingga syakir dan syakur itu seperti razik dan razzaq, seperti ghafir dan ghaffar. Jadi ada nama yang asal katanya itu sama, tapi penekanannya beda. Syakirun, syakurun. Kemudian apa lagi?
Razik, Razzaq, Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Jadi asal katanya sama tapi formatnya beda. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan sighat mubalaghah. Pernyataan atau kalimat untuk memberikan makna lebih. Ya seperti kita ya. Panas, sangat panas, pawanas. Panis. Ya. Bahasa Jogjanya apa? Panis. Jawa Timurnya pawanas. Gede. Hah? Gede. Dhuwur. Itu beda dengan dhuwur. Hah? Misalnya ada orang yang gemesi, itu apa? Cemiwit. Ya, cemiwit apa? Cemiwel. Pengen di ciwel. Ya. Yang gampang dicolong, cemolong. Ya. Colong ebel. Nah, itu namanya apa? Sighat mubalaghah. Dalam bahasa Arab seperti itu banyak. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada hambanya seperti inilah namanya, dan nama Allah mengandung sifat. Apa makna syakir, syakur? Maknanya adalah Allah pandai berterima kasih, sehingga hamba beramal sekecil apapun ada balasannya. Kebaikan tidak ada yang didolimi oleh Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Coba mithqala dzarrah. Coba sekecil itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi walaupun seberat dzarrah. Jenengan punya kebaikan walaupun kecil, tidak esra kanggo, itu tidak. Tapi dia apa? Dirawat, dihargai, sehingga dikasih balasan. Kecil itu dihargai oleh Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu isinya kebaikan akan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah kasih pahala yang besar. Diperbesar jadi besar. Pernah dengar hadis ada orang sedekah sebutir kurma tapi jadi pahala segunung? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia sedekah bi'adli tamratin min kasbil tayyib, dengan sebutir kurma tapi dari hasil yang 100% halal. Kemudian Allah menerimanya dan Allah merawatnya, summa yurabbiha, lalu Allah merawatnya li sahibihi, untuk pemiliknya. Allah yang merawat, Pak. Hatta yakuna mithlal jabal, sampai seperti gunung. Padahal zaman sedekah kurma. Regane pinten, Pak, kurma, Pak? Hah? Satu kurma. Yang paling mahal. Ya. Cuman satu butir kurma kalau sekarang, Pak, mungkin nggak ada harganya. Terlalu murah. Anggaplah 2.000 rupiah itu sudah sangat bagus ya. Satu butir lah. Disedekahkan dengan penuh ikhlas, ini dari hasil halal. 100% halal, nggak ada keraguan. Itu insya Allah jadi seperti gunung. Kalau orangnya tetap menjaga keikhlasan. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semuanya, termasuk diri saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ada, ya sudah ya. Baik, nunggu mikrofon.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang dua hadis itu. Pertama kali ketika saya mendengar ada dua hadis itu ada pertanyaan, apakah itu dikemukakan oleh dua orang yang berbeda atau satu orang yang berbeda, atau kemudian kalau satu orang itu dikemukakan di waktu yang berbeda gitu, atau memang hadis itu memang benar-benar ada dua-duanya gitu. Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua itu menyangkut motivasi. Sebenarnya gini, apa hadis itu menggambarkan seandainya ada seorang laki-laki atau seandainya ada seorang perempuan begitu, atau memang kenyataannya terjadi. Jadi ada dua pertanyaan besar yang selalu saya tuh kalau ketemu hadis itu selalu mikir itu. Nah, itu gimana Ustadz? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika kita membaca sesuatu, memang terkadang ada banyak banyak cara pandang yang beragam ya. Sama kalau kita lihat sawah gitu ya. Sawah luas, ada gunung di sana. Itu kan tergantung orang yang dipikir ya. Kalau developer mikirnya kapan bisa bikin rumah di sini ya. Kalau tukang gambar mikirnya gimana saya bisa gambar pemandangan ini. Sehingga sebuah objek yang sama akan dipikirkan oleh orang yang berbeda dengan cara berpikir yang berbeda. Membaca sebuah hadis yang sama, mungkin pikiran kita berbeda-beda. Barangkali ada di antara jamaah yang ketika selesai baca hadis ini terus golek sumur. Berharap apa Pak? Latihan. Atau berharap saya akan berbuat baik kepada binatang. Jadi dia termotivasi untuk berbuat baik kepada binatang. Ada juga yang mungkin mikir yang lain. Kok ini riwayatnya kayaknya gak sinkron ya antara hadis satu dengan yang kedua. Coba kalau kita lihat dari sisi dohirnya, dua-duanya riwayat Bukhari Muslim ya. Yang satu bercerita rojul, seorang lelaki. Yang satu menyebutkan baghiyun, wanita pezina. Jadi mungkin kejadiannya berbeda dengan pelaku yang berbeda. Nah, masalah tempatnya, waktunya kita nggak tahu, tapi Rasulullah SAW menyebutkan min baghaya Bani Israel. Kejadian yang dialami oleh pelacur itu adalah pelacur Bani Israel. Berarti di masa silam, sebelum beliau diutus. Dan Rasulullah SAW menceritakan hadis yang pertama dalam konteks bercerita masa silam. Bainama rajulun yamshi bitariqin. Dulu ada orang yang melewati sebuah jalan, lalu dia kehausan. Berarti beliau bercerita kejadian A, lalu bercerita kejadian B. Ini pengandian atau real? Jawabannya real. Beliau sedang bercerita kejadian masa silam. Ada banyak sekali kejadian masa silam yang diceritakan Nabi SAW. Seperti orang yang masuk ke dalam gua, 3 orang ya, masuk ke dalam gua lalu tertutup dengan batu besar yang turun menutupi pintu gua. Atau ada 3 orang yang didatangi oleh malaikat, yang satu orangnya botak, yang satu orangnya sakit kulit, yang satu buta. Terus masing-masing dikasih, ada yang dikasih onta, dikasih sapi, dikasih kambing. Sudah pernah kita baca hadis ini. Nah, seperti itu ya, cerita kejadian masa silam yang di situ banyak mengandung pelajaran. Sehingga pertanyaan tadi kami jawab, apakah ini orangnya berbeda? Jawabannya dohirnya demikian. Kalau dilihat dari makna tekstualnya demikian. Nah, mengenai waktunya, kejadian masa silam, tanggal berapa, bulan apa, saya nggak tahu ya. Karena Nabi SAW tidak bercerita. Wallahu a'lam. Nah, gimana?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan, ya mungkin ada sambungannya, bisa juga tidak, kan begini. Pada saat ditanya oleh jamaah atau siapapun gitu, seorang ustadz ditanya, terus dia menjawabnya seperti, menurut pendapat saya, kan gitu kan. Nah, ini boleh nggak begitu? Padahal kan kalau ustadz mencontohkan kepada saat dulu kita menjelaskan berkaitan dengan masjid itu batasnya mana dan apa, maka awal begitu berikutnya menurut pendapat ulama ini kan berdasarkan dari kitab-kitab yang ada. Jadi bukan berdasarkan dari pemikiran sendiri. Jadi dari kitab-kitab yang ada, terus baru kita mau milih yang mana, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita sering melihat Ustadz ini menurut pendapat saya begini gitu kan. Atau mungkin malah kita yang awam, kadang-kadang baca terjemahannya atau baca hadisnya yang terjemahnya aja terus berpendapat sendiri gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi Ustaz gitu. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Budi ya. Ini melebihi, kita offset lah ini. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana menyikapi pernyataan menurut pendapat saya? Mungkin saya tidak memberikan satu pernyataan untuk menyebutkan hukum tentang ini, tapi lebih tertarik untuk saya rinci. Pertama begini, menurut pendapat saya, kalau memang dia tidak punya referensi dan itu adalah pendapat pribadinya, kalimat ini benar atau salah? Benar. Sehingga saat dia dalam rapat atau dalam forum diskusi, lalu dia menyampaikan, menurut pendapat saya seperti ini. Dia tidak dituntut referensi. Kamu dapat itu dari mana? Saya tadi sudah bilang, menurut pendapat saya. Dalilmu apa? Saya tadi sudah bilang menurut pendapat saya. Sudah mentok di saya, kan gitu ya. Kamu mau ikut saya atau tidak terserah kamu. Kan? Karena tadi saya mengatakan menurut pendapat saya. Kan tidak mengharuskan orang mengikut pendapat saya. Cuman saya menyampaikan pendapat saya. Masalah orang mau ikut atau tidak kan terserah mereka. Sehingga kalau ada orang yang nggak terima, saya nggak mau ikut pendapat kamu, ya terserah, silakan. Oh nggak makso, kecuali kamu harus ikut pendapat saya. Menurut pendapat saya, nah itu makso. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kalau seperti ini Pak, jika memang yang bersangkutan nggak punya referensi, betul. Bahwa dia menyampaikan menurut pendapat saya. Yang kedua, apabila dia menyampaikan itu sebagai landasan yang harus diikuti oleh orang lain. Misalnya penjelasan tentang ayat itu kan diikuti oleh jamaah. Ayat ini bunyinya kayak gini, cara penerapannya kayak gini. Nah, cara penerapannya pakai pendapat pribadi dia. Nah, yang kayak gini berbahaya. Karena kalau mau menafsirkan Quran, ya pakai referensi. Untuk bagian yang tidak boleh kecuali pakai referensi, dia nggak boleh menyatakan pendapatnya. Contohnya ibadah itu kan harus ada referensi ya. Kenapa saya harus beribadah kayak gini? Ada dalilnya, ada landasannya. Hal yang harus ada referensi, nggak boleh pakai pendapat. Misalnya nyuruh orang untuk ibadah, nyuruh orang untuk berkeyakinan tertentu. Nah itu harus pakai referensi. Pak, yang benar ya, bidadari itu nggak ada. Loh kok bisa? Itu pendapat pribadi saya. Bapak nggak boleh meyakini ada bidadari. Loh kayak gini nggak boleh. Karena ini mau diikuti. Jadi dia ketika menyampaikan itu harus pakai referensi. Berbeda ketika dia mengutarakan pendapat pribadinya untuk sesuatu yang tidak harus diikuti oleh orang lain. Maka silahkan dia nyampaikan menurut pendapat saya. Bisa dibedakan ya. Sehingga untuk bagian yang harus diikuti oleh orang lain berkaitan dengan masalah agama, pakai referensi. Jangan pendapat pribadi. Kalau nggak punya referensi, ya sampaikan saya nggak tahu tentang cara ibadah, cara berakidah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian karena jamaah sudah nggak sabar pengen pulang, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.